Double cover dari Yunus terlihat rapat. Apakah bisa ditumbangkan oleh Paris? Saling sindir dan debat di sosmed doang. Mana paten? Tarung langsung di ring tinju lah. Nah, belakangan ini pertandingan tinju antara selebriti emang makin ramai. Bermula perdebatan yang meletup di media sosial, kemudian semakin memanas diikuti oleh netizen. Akhirnya mencapai puncaknya dalam pertarungan di atas ring tinju. Bahkan ada yang tumbang duluan sebelum semenit pertandingan. Inilah konflik seleb Indonesia yang berakhir di atas ring part kedua. Kita mulai dari yang masih hangat dan emang ngeselin sih liatnya. Saat Chef Arnold yang banyak bacot akhirnya tumbang, ditaklukkan Code Blue yang menang TKO. Nah, perseteruan antara Chef Arnold dan Code Blue bermula dari komentar pedes yang dilontarkan Code Blue di media sosial terkait kinerja Chef Arnold sebagai juru masak. Nah, si Code Blue ini berpendapat bahwa seorang juru masak seharusnya menyajikan makanan lezat dan pembeli berhak mengkritik jika nggak puas dengan hasilnya. Chef Arnold dirujak warganet, bagikan hitungan jatah makan siang Rp15.000. Menurut saya nggak fair. Namun cara penyampaian pendapat yang kasar membuat Chef Arnold tersinggung dan terjadilah perseteruan di media sosial. Puncak konflik ini terjadi saat keduanya bertemu di ring tinju dalam program Holy Wings Sports Show Series 5 di Indonesia, Arena Gelora Bung Karno. Sebelum pertandingan dimulai atau pertarungan itu dimulai, keduanya terlibat dalam gimmick yang menciptakan tensi tinggi di antara mereka. Arnold terlihat tengil dan menantang Code Blue, sementara Code Blue tetap tenang dan hanya diam tanpa membalas. Dalam pertarungan, Arnold awalnya tampil dominan dengan menumbangkan Code Blue di ronde kedua. Namun, keadaan berbalik di ronde ketiga saat Code Blue berhasil memanfaatkan celah dan mendaratkan pukulan telak di rahang Arnold, membuatnya terkapar dan kalah secara technical knockout. Setelah pertarungan, Code Blue menyatakan rasa terima kasihnya atas kesempatan bertarung dengan Arnold dan mengakui kehebatan lawannya. Arnold pun mengakui kekalahan, serta masalahnya dengan Code Blue sudah benar-benar berakhir di ring, lalu menyampaikan bahwa itu bukanlah akhir dari keterlibatannya dalam tinju. Meskipun kalah, Arnold tidak akan mundur dari olahraga ini. Selanjutnya nih, ada pertandingan di bulan November antara Paris Fernandes dan Yunus Martin Wamair yang berawal dari serangkaian pernyataan yang dilontarkan Yunus yang secara terus-menerus menantang Paris untuk bertarung. Paris salam dari Binjai yang baru aja mengalami kekalahan dalam pertarungan sebelumnya pada bulan Juni 2023. Merasa terganggu dengan seringnya Yunus menyebut namanya dalam konteks pertarungan. Merasa ditantang, Paris pun membuktikan kemampuannya dan menghentikan segala kebacotan tentangnya dengan menghadapi Yunus di atas ring. Dalam pertarungan di ajang Beyond Combat Volume 2, Paris Fernandes dan Yunus Martin Wamair bertarung di hadapan ribuan penonton yang memadati Kolosium Jakarta Barat. Pertarungan dimulai dengan Yunus menunjukkan agresi yang tinggi, menyerang dengan serangkaian kombinasi pukulan. Namun, pukulannya tidak cukup mempengaruhi Paris yang tetap tenang dan berkonsentrasi. Sebaliknya, Paris melancarkan serangan balik dengan pukulan-pukulan yang telak dan tepat sasaran, membuat Yunus terdesak dan terpaksa bertahan. Meskipun Yunus berusaha keras untuk menunjukkan ketangguhannya, Paris terus mendominasi pertarungan dengan kecepatan dan ketepatan pukulannya. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 2 menit bagi Paris untuk menemukan celah dalam pertahanan Yunus dan melancarkan serangkaian pukulan yang mematikan. Dalam waktu singkat, Yunus pun terjatuh ke atas kanvas setelah menerima pukulan keras dari Paris. Situasi semakin tegang ketika Yunus meskipun telah terlihat terluka dan lelah menolak untuk menyerah. Namun, pukulan keras dari Paris yang mengenai kepala Yunus membuatnya terjatuh untuk ketiga kalinya. Wasit dengan cepat melakukan penghentian pertarungan untuk melindungi Yunus dari cedera yang lebih serius. Paris Fernandes dinyatakan sebagai pemenang dengan TKO, dan meskipun Yunus mengalami kekalahan, ia harus mengakui kehebatan dan ketangguhan Paris di atas ring. Lewat sampai ronde 1 udah luar biasa. Next, ada perseteruan antara Dinar Candy dan Berliana Novel di atas ring tinju dalam ajang Holy Wings Sports Show Series 4. Acara ini diselenggarakan di W Super Club Bandung pada Desember 2023. Dalam pertarungan yang sengit itu, Dinar Candy akhirnya keluar sebagai pemenang meskipun dengan perjuangan yang dramatis. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa harga.
Dinar mengungkapkan bahwa pukulan dari Berliana Lovell begitu keras, bahkan sampai membuat bibirnya pecah. Sebelum pertarungan dengan Berliana Lovell, Dinar Kendi telah menghadapi 2 pertarungan lainnya dalam ajang Hollywing Sports Show. Pertama, ia bertarung dengan Pamela Savitri dalam HSS Series 3 di Bali pada bulan September. Dalam pertarungan itu, Dinar juga berhasil meraih kemenangan setelah pertarungan yang sengit. Dan jauh sebelum itu, pemilik nama asli Dinar Miswari ini pernah dikalahkan oleh Nikita Mirzani. Duel panas antara Nikita Mirzani dan Dinar Kendi yang berlangsung pada Juni 2022 lalu dalam ajang Hollywing Sports Show Series 2. Mbak Dinar ini emang doyan adu jotos kayaknya ya. Gak kalah heboh pertandingan antara Jeffrey Nicole dan El Rumi yang juga dimulai dari saling ejek di media sosial. Jadi Jeffrey Nicole ini menantang El Rumi di Twitter dengan alasan bahwa El Rumi punya tubuh yang besar dan belum pernah kalah. El Rumi yang sebelumnya telah memenangkan duel tinju melawan Vincent Rinaldi merasa tersanjung dengan tantangan tersebut dan menerima tantangan tersebut dengan senang hati. Pertarungan antara keduanya diatur dalam acara Superstar Knockout yang diselenggarakan oleh Sense Entertainment and Kite Entertainment dengan didukung dari Rans Entertainment sebagai co-promotor. Pertarungan tinju ini diadakan pada Jumat 17 November 2023 lalu di Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, dalam pertarungan ini, Jeffrey Nicole tampak mendominasi pada 3 ronde pertama. Namun di ronde keempat, situasinya berbalik ketika El Rumi mulai melancarkan serangan-serangan yang efektif. Ya, meskipun demikian, perolehan poin menunjukkan bahwa keduanya sama-sama memiliki keahlian yang hebat dengan selisih poin yang sangat tipis. Ketika pengumuman pemenang dibacakan, El Rumi dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan Jeffrey Nicole meninggalkan arena tinju dengan perasaan tidak puas terhadap perhitungan poin oleh wasit. Hal ini terlihat dari ekspresi wajahnya. El Rumi juga sempat menyatakan kesiapannya untuk bertarung lagi dengan Jeffrey Nicole jika dijadwalkan ulang. Menurut El Rumi, semuanya tergantung pada kesiapan Jeffrey. Nah, yang gak kalah heboh satu Uus versus Jerings saat adu jotos. Sebenarnya pertarungan antara Jerings dan Uus yang di Hollywing Sports Show Series di Bali pada tanggal 10 September 2023 tidak sesuai rencana. Seharusnya nih, istri Jerings, Nora Alexandra, yang akan bertanding, tetapi calon lawannya meminta untuk bertarung dengan lawan yang lain. Jerings selalu menerima tawaran promotor dan menegosiasikan perjanjian untuk bertarung melawan Uus yang 14 tahun lebih muda dan 10 kg lebih berat. Sejak pengumuman pertarungan itu, Jerings menyadari bahwa banyak netizen yang mendoakannya kalah. Namun dia tetap mantap dan siap menghadapi tantangan. Pada ronde awal pertarungan, Uus terlihat kalem dan tidak terlalu agresif. Lebih banyak menghindari pukulan dari Jerings. Namun, pada ronde kedua, Uus mulai meningkatkan intensitas serangannya. Sementara Jerings terlihat mulai menurun dalam performa dan kesulitan menghindari pukulan lawan. Nah, memasuki ronde ketiga, Uus semakin beringas dan Jerings mulai mengalami atau kesulitan menghadapi serangan lawannya. Pada ronde terakhir, Uus melayangkan pukulan dengan brutal ke Jerings tanpa ampun. Ketika waktu habis, Jerings dinyatakan kalah telak di ronde keempat. Nah, meskipun menang, Uus memberi semangat pada Jerings dan mengucapkan pesan yang menyentuh, mengharapkannya tetap semangat dalam menjalani program bayi tabung bersama istri. Meskipun kalah dalam pertarungan, Uus menghormati Jerings dan menganggapnya sebagai sosok yang diidolakannya sejak SMA, sehingga kesempatan untuk bertarung dengannya di HSS dianggap sebagai pengalaman yang luar biasa. Maraknya tren pertandingan tinju antara selebriti sebagai bentuk penyelesaian konflik memunculkan pertanyaan tentang motif di balik fenomena ini. Namun, sejarah menunjukkan bahwa fenomena ini tidaklah baru. Dengan istilah celebrity boxing telah ada sejak lama, terutama di Amerika Serikat. Terinspirasi dari sana, tren ini pun mulai merambah ke Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Celebrity boxing di Indonesia juga udah pernah heboh di tahun 2011 saat Raffi Ahmad bertanding melawan Mario Lawalata naik ring untuk memeriahkan pertandingan Chris John dengan hasil seri. Bedanya, mereka berdua nggak ada drama seperti sekarang. Tentu saja alasan utama di balik popularitas celebrity boxing adalah hiburan. Dengan memanfaatkan berbagai gimmick dan setting konflik sejak awal, pertandingan ini berhasil menciptakan hype yang besar dan jauh menarik daripada sekadar adu mulut di media sosial. Ditambah lagi, pertarungan di atas ring memberikan pengalaman yang lebih langsung dan dramatis bagi penonton. Di sisi lain,
Celebrity boxing juga merupakan strategi bisnis yang menguntungkan bagi para selebriti dan penyelenggara tentunya. Dengan memanfaatkan popularitas dan ketertarikan publik terhadap konflik, pertandingan ini menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Dengan demikian, fenomena celebrity boxing bisa dilihat sebagai evolusi dari medium untuk menyelesaikan konflik di kalangan selebriti dari tinju yang serius menjadi hiburan yang komersial. Menurut Drajat Trikartono, seorang sosiolog dari Universitas 11 Maret Surakarta, fenomena ini merupakan bagian dari strategi bisnis yang inovatif dari para artis dan penyelenggara. Pertandingan tinju yang diselenggarakan berhasil menarik perhatian publik dengan mengemasnya dalam suasana yang menyenangkan, di mana para artis yang biasanya terlihat halus dan lembut berubah menjadi penuh kekerasan di atas ring.